Ya didengerin ya, nggak ada di tulisan soalnya. Sebutkan sesuatu yang berhubungan dengan Natal, tapi yang ada di Alkitab. Jadi nggak boleh yang nggak ada di Alkitab. Kak Yuan kasih contoh ya, misalkan Santa Claus itu kan nggak ada di Alkitab, jadi nggak boleh disebutin. Jadi apa yang ada hubungannya dengan Natal tapi yang terdapat di Alkitab. Nah, kita mau gantian nih. Mulai dari karena yang tampil di sini Austin, yang pertama Austin dulu. Apa Austin? Yang berhubungan dengan Natal yang ada di Alkitab. Apa aja? Satu aja, sebutin satu aja. Kelahirannya Yesus. Oke, benar sekali. Terima kasih. Sekarang Abel dan Owen. Apa boleh benda, boleh waktu, boleh pokoknya apa aja yang berhubungan dengan Natal yang ada di Alkitab. Apa Abel? Bintang. Terima kasih. Sekarang Ica sama Bella. Ya udah. Bethlehem. Apa? Bethlehem. Weh, betul sekali. Ada bintang, ada Bethlehem. Kita lanjut. Weh, semakin ke belakang semakin susah ya nanti. Mikael. Orang Majus. Weh, terima kasih. Sekarang itu Jojo sama sampingnya siapa ya? Nggak kelihatan gelap. Jacqueline ya? Jojo dan brothers ya? Jojo dan bersaudara. Karena kalian berbanyak, kalian nyebutin dua hal yang berhubungan sama Natal yang ada di Alkitab. Yudea, Kak. Yudea. Yudea? Ya, betul. Terus apa lagi? Satu lagi. Palungan. Palungan. Waduh, semuanya hampir kesebut. Semakin ke belakang semakin susah ya. Sekarang Kina, Karel, Kansa. Karena kalian berbanyak, sebutin dua yang berhubungan sama Natal yang ada di Alkitab. Raja Herodes. Yeay, Karel benar. Satu lagi. Apa, Kina? Emas kemenyan mur. Wah, benar sekali. Waduh, tambah ke belakang tambah susah. Ini ada siapa ini? Oh, Ruth tadi yang gabung sama Jojo ya. Ruth mau jawab sendiri nggak? Atau tadi aja? Kita lompat dulu ya, Ruth. Tadi kan udah diwakili Jojo bersaudara. Jonathan mau jawab, Jonathan? Yuk. Oh, Jonathan masih malu. Nah, Kak Pipit yang barusan gabung, kita kasih tebakan ya, biar Kak Pipit jawab. Kak Pipit, sebutin yang ada di Alkitab yang berhubungan dengan Natal. Tadi Bethlehem udah, orang Majus udah, Mas Kemenyan dan Mur udah, bintang udah, palungan udah. Apa Kak Pipit? Oh ya. Kandang domba. Oh iya, tadi belum disebutin ya. Emang ada ya Kak Pipit kandang domba ya? Iya. Domba kandangnya. Oh, dua ya. Aduh, maaf Domba, Kak. ya domba Kak Pipit, domba. Ternyata semuanya pinter-pinter ya. Jadi itu tadi yang kami sebutin, yang memang ada di Alkitab dan yang ada berhubungan dengan Natal. Nah, sesuai dengan yang tadi kita tebak-tebakan bertema Natal, ibadah hari ini kita juga sudah bernuansa Natal. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu ya Kak Cindy. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Siang hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Tuhan berkati setiap adik-adik yang ada di rumah masing-masing supaya kami bisa fokus untuk mencari Tuhan, memuji nama Tuhan, bahkan belajar akan firman Tuhan. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang bertugas. Juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa bergabung. Tuhan berkati dan sertai dimanapun mereka berada.
Terima kasih Tuhan, kami persembahkan waktu ini yang terbaik hanya untuk Engkau. Haleluya. Amin. Mau sama-sama memuji Tuhan ya. Iya. Udaranya dingin sekali. Salju turun. Kok salju? Indonesia nggak ada salju adik-adik, adanya hujan. Karena nuansanya masih Natal adik-adik. Tanggal 25 nanti kita merayakan Natal. Nah, sekolah minggu juga merayakan Natal. Adik-adik sudah mulai merasakan nuansa-nuansa Natal dalam ibadah kita. Udah pakai kaos tangan, pakai bajunya udah. Yuk, kita nyanyi pujian ini adik-adik. Biar tetap semangat, jangan terasa dingin lagi. Yuk, semangat adik-adik. Kita nyanyikan pujian. Hai, siapa dulu? Ini semuanya. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Ayo adik-adik, kita siarkan kebenaran Tuhan, kabar Yesus telah lahir buat kita. Hai, siarkan. Di pulau, di bukit, semua adik-adik. Yeay, yeay, yeay. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian para surga lebih mendengar. Hai, hai, siarkan itu di bukit dan di mana jua. Hai, hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Paling dimalukan yang hina dan rendah, sang bayi mendamaikan selamat dunia. Ayo adik-adik, hai siarkan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Mari siarkan. Hai, Yesus telah lahir. Yeay. Ya adik-adik, kita tadi udah memuji Tuhan. Waduh, pujiannya juga bernuansakan Natal adik-adik. Sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita akan nyanyikan satu pujian adik-adik. Judulnya 1000 Lilin. Yuk adik-adik, kita mau menjadi terang bagi sesama kita. Kita nyanyikan pujian ini. Di
sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Matanya pada dunia dengan sukacita. Yesus menebus juru selamat kita. Makasih Tuhan, Kau menjadi terang kehidupan kami. Ajar kami menjadi milik kecil, bercahaya di sekitar kami. Makasih Tuhan untuk sinar. Pujian Tuhan. Hai bintang indah Betlehem, kiranya sinarmu bawa bahagia Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan kami boleh memuji Tuhan. Seperti pujian kami anak-anak sekolah minggu ingin menjadi seperti lilin-lilin kecil yang menerangi dunia. Untuk itu Tuhan, ajar kami untuk kami taat kepada firman Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan boleh menjadi berkat seperti terang pada dunia, kami boleh bisa memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami berikan waktu kami yang terbaik untuk mendengarkan dan mengerti akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Adik-adik. 20 Desember kita mau merayakan Natal bersama-sama via Zoom meeting ini. Jadi besok di jam yang sama, jam 11, jangan lupa bajunya bebas, yang penting nuansa Natal ya. Semuanya harus semangat untuk merayakan kita bersama-sama mengingat kelahiran Tuhan Yesus. Oke? Terus kalau buat adik-adik yang pengen memberikan kesaksian, boleh berupa cerita, boleh berupa pujian, disiapkan dari sekarang. Bisa latihan dari sekarang, nanti pas awal sebelum ibadah, Kak Yuan akan tanya, nanti ada adik-adik yang mau kesaksian nggak? Kalau ada, nanti Kak Yuan catat supaya setelah ibadah kalian bisa bersaksi. Ya? Puisi boleh ya Kak Pipit ya? Nyanyi boleh. Terus bercerita juga boleh. Oke, kita kembali ke Kak Cindy. Oke, Kak. Sekarang sudah? Suaranya nggak kedengeran sih, Kak. Aduh, ya ampun, kenapa ya? Oh, bentar ya, Kak. Sekarang sudah, Kak? Nah, Oke, sudah. Oke. Ya, oke.
baru tahu ini cara settingnya bagaimana. Oke, oke. Sekarang kita mau, oh ya, sebelum Kak Cindy mau putarkan video Superbook nih, siapa yang masih ingat minggu kemarin kita mendengarkan kisah Superbook-nya tentang 2 orang. Siapa ya? Siapa yang masih ingat? Siapa ya yang di penjara tuh? Ada 2 orang kemarin murid Yesus yang di penjara. Siapa yang Paulus dan masih ingat ya? Silas. Wah, iya betul ya. Paulus dan Silas. Ya. Nah, mereka tuh kenapa ya bisa sampai di penjara ya? Apa mereka melakukan sesuatu kesalahan? Enggak melakukan kesalahan. Terus siapa yang masih ingat ya kenapa itu mereka sampai bisa masuk ke dalam penjara ya? Biasanya kan yang di penjara itu kan karena dihukum ya, karena melakukan suatu kesalahan yang besar. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat ceritanya tuh? Kenapa sih mereka bisa sampai ke penjara? Ada seseorang yang membawa ular kemarin ya. Siapa ya itu ya yang membawa ular ya? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Iya, perempuan ya. Dia membawa-bawa ular itu. Ularnya terus diapain ya? Ngapain ya bawa-bawa ular ya? Ularnya itu bisa apa sih? Bisa apa sih itu ularnya? Bisa nari-nari, nari ular. bukan nari ular. Iya, ya jadi ceritanya kemarin itu ularnya itu ada roh yang jahat ya, yang tidak berasal dari Tuhan di dalam si ular itu ya. Lalu oleh Rasul Paulus roh jahat itu diusir ya. Nah, karena ular jahat itu diusir jadi kehilangan kemampuan untuk meramal ya, untuk mengetahui masa depan. Nah, jadi orang-orang yang mendapatkan uang dari hasil meramal itu, dari mengetahui masa depan itu, jadi nggak suka sama Rasul Paulus dan Silas karena mereka sekarang nggak bisa dapat uang lagi ya. Jadi mereka mengadukan Rasul Paulus dan Silas tuh. Jadi Rasul Paulus dan Silasnya di penjara. Tapi waktu Rasul Paulus dan Silas itu di penjara, apakah mereka sedih? Apakah mereka marah sama Tuhan? Karena mereka, kan aku kan gak bikin salah, kok aku jadi di penjara. Apakah Rasul Paulus dan Silas itu marah? Apakah sebel? Apakah mengeluh sama Tuhan? Enggak ya. Tapi apa ya yang dilakukan ya? Oleh Rasul Paulus dan Silas ya. Wah, iya tetap memuji Tuhan, tetap bersyukur ya. Terus setelah mereka memuji dan menyembah Tuhan tuh di dalam penjara, terus apa ya yang terjadi ya? Gempa bumi. Wah, iya ada gempa bumi ya. Ada gempa bumi. Terus setelah gempa bumi, terus kan Rasul Paulus kan dan Silas kan di penjara kan kakinya diapain tuh ya? Seperti dikasih kayu ya, jadi nggak bisa bergerak itu kakinya susah ya. Itu belenggu namanya ya. Belenggu itu setelah ada gempa bumi jadi apa belenggunya? Terbuka Ya. Terus pintu penjaranya juga jadi apa? Jadi apa tuh? Terbuka juga pintu penjaranya ya. Kalau kebuka berarti Rasul Paulus dan Silas bisa apa ya? lari. Bisa kabur ya, bisa kabur. Tapi apakah itu yang dilakukan Rasul Paulus dan Silas? Kabur enggak ya, enggak kabur ya. Kenapa ya Rasul Paulus dan Silas enggak kabur aja ya? Kan udah kebuka pintunya. Belenggunya yang kakinya terbelenggu tadinya juga sudah terbuka. Kenapa enggak kabur aja ya? Siapa ya yang kira-kira tahu ya? Kenapa sih kok enggak kabur aja sih? Karena mereka apa ya? Mereka taat ya, mereka tetap taat ya, mereka tetap
taat kepada hukum yang berlaku, kepada ketentuan yang berlaku. Walaupun mereka nggak salah, tapi mereka tetap taat ya. Terus siapa tuh ya yang ketakutan tuh waktu kan ada yang lagi tidur tuh waktu gempa bumi, dia masih tidur aja enak, nggak kebangun sama gempa buminya. Siapa ya kemarin yang tetap tidur tuh ya? Walaupun ada gempa bumi, tetap, penjaga ya. Penjaga tetap tidur kan. Waktu dia kebangun, wah ada gempa bumi. Semua pintu-pintu penjaranya udah kebuka. Terus dia takut kan? Kenapa ya dia takut ya? Kenapa tuh dia ketakutan? Karena tahu pintu penjaranya sudah pada terbuka. Kenapa tuh? Soalnya jebol. Karena dia takut ya. Jangan-jangan semua orang yang di penjara itu udah pada lari, termasuk Paulus dan Silas. Padahal kan dia sudah dipesanin kan sama perwiranya kan. Jangan sampai kabur ya. Jangan sampai Paulus dan Silas kabur. Kalau enggak nanti kamu yang akan dihukum berat. Ya. Oke. Ya, nah, sekarang Kak Cindy mau putarkan satu videonya nih. Ya, satu videonya ya. Mereka bisa memilih untuk menggerutu atau untuk mengucap syukur ya, atau tetap untuk bersukacita dan mengucap syukur. Nah, super kebenaran kita hari ini adalah aku akan bersukacita dan berpuas. Ya, bersukacita dan berpuas. Berpuas itu artinya apa sih? Berpuas itu artinya merasa senang dan damai. Ya, jadi walaupun seperti Paulus dan Silas tadi, walaupun di penjara, mereka bisa memilih untuk bersyukur atau untuk menggerutu. Mereka tapi memilih untuk tetap bersukacita, ya. Apakah kita bisa ya bersukacita senantiasa ya seperti Paulus dan Silas ya, walaupun situasinya tetap tidak enak, tidak nyaman, tapi kita tetap memilih untuk bersukacita ya, untuk tetap memilih bersukacita. Nah, kita mau melihat super ayat kita hari ini ya. Kita sama-sama lihat ya. Oke, super ayat kita hari ini adalah, coba kita ucapkan sama-sama ya adik-adik ya. Dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, kita ucapkan sekali lagi ya. Nah, Kak Cindy habis ini mau main game, tapi game ini ada hubungannya dengan ayat ini. Jadi ayat ini harus diingat dengan baik-baik ya. Coba ayo Kak Cindy kasih waktu nih, 1 menit ya. Kita ucapkan lagi ayat ini dan kita coba pahami, kita ingat-ingat. Oke, 1 menit ya. Coba dari sekarang. Ayo. Lagi ya, kita ucapkan sama-sama ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke? Masih perlu sekali lagi apa sudah ingat nih? Kalau yang sudah ingat kasih jempol. Yang sudah bisa ingat kasih jempol. Jempolnya kasih dihitung dulu ya. Sudah ada berapa nih yang kasih jempol ya? Oh belum, baru sedikit. Oke, ditunggu lagi setengah menit lagi. Ayo ya. Sekali lagi ya kita ucapkan sama-sama ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18.
mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke, sudah ya? Siap ya? Oke, sekarang ya. Nah, oke. Nah, di sini Kak Cindy ada ayat yang tadi, tapi ada yang Kak Cindy ganti loh. Di kata-katanya, coba siapa yang bisa menemukan kata apa ya yang Kak Cindy sudah ganti dari ayat tadi ya. Yang sudah menemukan boleh tunjuk tangan. Cuma ada satu ya yang Kak Cindy ganti ya ayatnya ya. Coba. Siapa yang sudah menemukan nih? Coba. Mikael ya, Mikael dulu. Ayo coba silakan jawab Mikael. Abis ini gantian ya. Abis ini gantian. Yang mana ya? Segala. Kata yang Kak Cindy ganti ya Mikael ya. Segala. Oke. Jadi yang kata apa nih yang Kak Cindy ganti di sini? Mengucap syukurlah dalam Beberapa. Yang diganti jadi Segala apa ya? hal. Iya. Oh, yang diganti tadi segalanya ya. Jadi ini berapa ya? Oke, Iya. jadi harusnya bukan mengucap syukurlah dalam beberapa hal, bukan itu ya. Tapi apa Mikael? Mengucap syukurlah dalam Beberapa segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal ya, bukan beberapa hal. Ya. Iya, bukan. Coba yang kasih diganti adalah kata yang ini, ya. Iya, bukan beberapa hal ya, tapi segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke, ya betul. Terima kasih Mikael. Masih ada lagi nih, tunggu sebentar ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ya. Mana ini? Tunggu ya. Tunggu ya, bentar. Kok ini nggak bisa? Iya. Nah, tunggu sebentar ya. Oke, nah coba sekarang yang ini. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yang sudah ketemu boleh tunjuk tangan ya. Mengucap. Oke, Kakak Gina. Ya, Gina, ayo. Mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah ya. Wah, kok ini jadi marah ya? Ya, mengucap syukurlah ya, bukan marah ya, tapi mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu ya. Oke. Tenang, masih ada lagi. Semua kebagian. Semua kayaknya ya. Oke, lagi ya. Selanjutnya 1 Tesalonika, siapa yang udah ketemu tunjuk tangan boleh. Angkat tangan atau kasih jempol boleh. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Oke, Abel silakan Abel. Iya. Oh, ya tunggu dulu. Abel dulu ya, Abel dulu. Ayo Abel. Apa Abel? Abis ini juga. Apa Abel? Bukan itulah. Oke, harusnya apa Abel? Yang ini ya Abel ya, bukan itulah. Jadi apa Abel? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Apa Abel? Sebab itulah. Iya ya. Sebab ya. Bukan ya, tapi sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke, selanjutnya ya, ini katanya giliran Joa ya sekarang ya. Oke, sebentar ya.
Yo, ini giliran Joa. Ayo, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ayo, Joa. Mengucap Mengucap syukurlah. Apa, Joa? Mengucap syukurlah dalam segala waktu. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada yang kasih diganti nggak ya di sini ya, Joa? Ada. Ada. Yang mana ya, Joa, yang kasih diganti ya? Waktu. Oh, waktu. Harusnya apa, Joa? Segala hal. Wah, iya. Harusnya mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, hal. Ya, oke. Lagi ya, masih ada lagi. Yang belum kebagian siapa ini? Oh, Karel ya. Oke, Karel ya. Oke, yang ini bagian Karel. Ayo Karel. Coba dibaca dulu Karel. Ya, ayo. Iya, silakan Karel baca dulu dari atas nih ayatnya Karel. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi dia. Ya, apa ya yang kasih diganti ya di sini ya? Dia. Wah, iya dia ya. Harusnya apa Karel? Kamu. Wah, iya ya, harusnya kamu ya. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Iya ya, bagi kamu. Tunggu. Oke, sekarang katanya Bella yang mau jawab. Tunggu ya. Oke. Coba Bella baca Bella. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Paulus di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apa nih yang diganti Bella? Oh iya Paulus. Harusnya apa ya Bella? Oh sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Iya ya. Oke. Lagi ya. Lagi nih. Lagi. Giliran siapa ya sekarang ya? Siapa nih yang mau jawab? Masih ada Jose belum ya? Atau Nikailin? Ayo, siapa nih yang mau? Austin. Oh ya, Austin juga belum ya? Oke, siapa nih yang mau? Siapa yang mau jawab nih? Jose mau ya? Oke, Jose ya. Coba ya Jose ya. Ayo coba Jose dibaca dulu Jose. Tesalonika 5 ayat 18 mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam dunia ini bagi kamu. Ya, apa ya yang kasih diganti ya dari ayat ini ya Jose ya? Dunia. Wah, iya dunia. Harusnya apa ya, Jose? Harusnya apa ya? Seharusnya apa ya? Kristus. Iya ya. Harusnya di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, betul Jose. Terima kasih Jose. Lanjut ya, lanjut nih. Siapa nih yang belum kebagian? Sekarang Nikailin ya. Nikailin ya, coba ya. Yo, coba Nikailin. Dibaca dulu dari depan ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18
Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus dari kamu. Oke. Apa ya yang Kak Cindy ganti ya? Apa ya yang Kak Cindy ganti ya? Dari Oh iya, harusnya apa ya? bagi. Wah iya, ya harusnya bagi kamu. Oke, terima kasih Nikolin. Satu lagi nih buat Austin ya, coba Austin. Yo, dibaca dulu Austin. Mengucap syukurlah dalam 1 Timotius 5 ayat 18. Bentar, Kak. Iya, iya. Oke, sebentar ya. Kita tunggu Austin ya. 1 Timotius 5 ayat 18 mengucapkan syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apa ya yang kasih diganti ya? Timotius. Oh iya, harusnya apa Austin? Tesalonika. Wah iya ya. Harusnya 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yeay, sudah bisa semuanya ya. Sudah paham, sudah ingat benar dengan ayat ini ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu ya. Oke, susah nggak sih untuk mengucap syukur dalam segala hal itu? Kalau ada hal-hal yang tidak enak nih, misalnya ya, aduh, HP Kasih rusak ini gimana ini? Mau kerja, mau menghubungi orang lain, jadi nggak bisa. Aduh, gimana ini HP Kasih rusak? Gimana ya cara melihatnya dengan kacamata bersyukur ya? Coba, kalau misalnya ada masalah nih yang nggak enak, yang bikin kita susah, yang bikin kita nggak nyaman. Gimana sih cara melihatnya dengan kacamata bersyukur ya ceritanya ya? Misalnya nih, ya apa sih yang bisa kita syukuri nih kalau misalnya HP rusak? Mungkin kita jadi bisa punya lebih banyak waktu dengan keluarga ya, nggak melulu lihat HP terus main game terus, tapi kita lebih bisa memperhatikan keluarga kita ya, jadi punya lebih banyak waktu dengan keluarga kita. Ada lagi nggak misalnya? Apa ya? Coba ya kasih tanya ya. Misalnya nih, kalau misalnya, mainan kesayanganku rusak, gimana ini? Gimana ini? Coba, Joa, kalau misalnya mainan Joa nih rusak nih, aduh gimana ini? Nangis nggak nih kayak anak yang ada di sini? Masih bisa mengucap syukur nggak kalau mainannya rusak? Masih bisa bersuka cita nggak kalau mainannya rusak? Nggak bisa ya Una ya. Oh, nggak bisa, susah ya. Susah ya. Kalau misalnya kita gimana ya caranya ya? Tadi kata firman Tuhannya apa ya? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Tapi kalau mainannya rusak gimana ini? Masih bisa bersuka citanya bagaimana ya? Mungkin bisa apa? Mungkin bisa dijahit. Mungkin bisa dibetulin, mungkin bisa memainkan yang lain. Masih bisa nggak? Masih bisa nggak? Masih ya. Coba lagi ya. Misalnya, ulanganku jelek, dapat 0, gimana ini? Ampun. Masih bisa nggak ini? Masih bisa nggak tetap bersuka cita? Bisa dikasih. Masih bisa ini bersuka cita kalau ulangannya jelek. Kalau misalnya ulangan jelek tuh, misalnya karena nggak belajar atau kasihan main game,
belajar yang rajin. Nah, iya. Ya mungkin besok-besok berarti kita diingatkan Tuhan nih harus lebih banyak apa? Ya, belajarnya lebih giat lagi. Jangan main gamenya yang dibanyakin, tapi belajarnya ya. Ini mengingatkan kita ya, mengingatkan kita. Berarti kalau ulangannya jelek, aku kurang ini belajarnya. Banyakan mainnya, main game ya, nonton YouTube-nya kebanyakan harus dikurangin ya, supaya bisa dapat nilai yang lebih baik ya. Oke, nah sekarang nih, oh iya, wah kalau ini siapa sih ini? Si virus corona ya? Oh, si virus corona masih bisa nggak sih ini kita melihat dengan bersyukur? Kita bersyukur atas apa? Atas kesehatan yang masih Tuhan berikan untuk kita. Tuhan masih melindungi, masih menjaga setiap dari kita semua yang ada di sini. Ya, masih bisa punya waktu lebih banyak untuk keluarga kita di rumah ya. Kita memperhatikan taat kepada protokol kesehatan ya yang sudah ditetapkan ya. Nah, sekarang kita mau kita mau belajar lagi nih dari ada dua ayat ya yang mengingatkan kita juga nih. Ayatnya kalau tadi kan apa ya? Tadi kan ayatnya 1 Tesalonika berapa tadi? 5 ayat 18. Ayat 18. Ada dua ayat sebelum itu ya, sebelum Tesalonika 5 ayat 18 itu berarti ayat berapa ya? Siapa yang tahu? Sebelum 1 Tesalonika 5 ayat 18 itu berarti ayat berapa ya? 19. Sebelum ayat 18 berarti ayat berapa? 17. Nah, iya, lihat ini. Ada dua ayat yang paling pendek di dalam Alkitab yang juga mengingatkan kita untuk selalu apa coba ya? 1 Tesalonika 5 ayat 16. Coba kasih ini minta tolong Jojo tolong bacakan Jojo. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Jojo atau Ruth atau Jacqueline, coba ayo. Atau Joshua ayo coba. Ayat 16-nya coba. 16. Bersukacitalah Bersukacitalah senantiasa. Ya, terus ada lagi nih. Yang pendek lagi setelah itu. Ayat 17. Apa tuh katanya? Tetaplah berdoa. Iya, ya, tetaplah berdoa ya. Jadi kita diingatkan lagi nih. Kita harus tetap bersukacita walaupun keadaannya sekarang walaupun kita mengalami keadaan yang tidak enak, harus tetap bersukacita dan tetap apa? Berdoa ya. Oke, kita mau tutup dulu firman Tuhannya hari ini ya. Kita sama-sama berdoa ya. Ayo, mari kita sama-sama berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami diingatkan untuk melakukan kehendak-Mu setiap hari. Termasuk untuk bersukacita, bersyukur, dan berdoa. Tolonglah kami untuk dapat mengingatnya setiap hari. Terima kasih, Engkau juga telah mengutus Yesus untuk mati bagi kami dan menyelamatkan kami semua. Inilah alasan terbesar kami untuk bersukacita dan bersyukur apapun keadaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Kita mau siapa yang mau buka mute-nya boleh. Kak Yuan, ada pengumuman lagi Kak Pipit, Kak Yuan? Untuk pengumumannya itu aja Kak. Oh iya. Jangan lupa minggu depan ya. Kita akan merayakan Natal bersama-sama di sekolah minggu ya. Sebelum kita tutup, kita mau sama-sama berdoa. Pak Budi akan pimpin dalam doa. Oh iya, oke.
Ayo anak-anak kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Bapa buat hari ini, untuk anak-anak yang baik yang Tuhan percayakan di gereja ini Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Biar di saat-saat seperti ini Engkau menjaga kehidupan mereka dari segala bahaya, sakit penyakit yang ada. Tuhan, biarlah minggu depan anak-anak akan merayakan Natal bersama-sama melalui Zoom. Kau memberkati guru-guru yang ada, Tuhan berikan hikmat, akal budi kepada anak-anak, supaya apa yang mereka ajarkan untuk minggu depan, bahkan sepanjang Zoom ini Tuhan, mereka boleh menerimanya dengan baik. Bapak terima kasih buat hari ini, kami sudah belajar di 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayat yang ke-16, 17, dan 18. Kira-kiranya anak-anak boleh menyerap dengan baik, kehidupan rohnya akan menjadi baik Tuhan. Terima kasih memberkati satu persatu anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub menyertai kalian semua. Berkat-berkat yang berkelimpahan menyertai kalian semua. Berikan secara khusus Tuhan kepandaian secara pribadi buat anak-anak yang kami kasihi. Mereka pandai di sekolah dan punya masa depan yang baik. Berkati orang tua mereka masing-masing Tuhan. Bila kiranya hikmat daripada Tuhan menyertai kepada setiap orang tua yang ada. Papa, mama mereka, kakek, nenek mereka, bahkan keluarga besar daripada anak-anak-Mu. Bapak terima kasih. Kami juga telah berdoa bagi kami semua. Dalam masa-masa seperti ini Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan, jaga kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Ya, terima kasih anak-anakku semuanya, anak-anak yang baik. Ya. Amin. God bless. Sampai minggu depan. Ayo, teman-teman. Ajak teman sebanyak mungkin ya. Ajak teman-temannya di sekolah, dimanapun. Ajak untuk sama-sama kita merayakan Natal di tahun ini ya. Lewat Zoom. Ya, Tuhan berkati kita semua. Terima kasih kakak-kakak, Kak Cindy. Makasih Kak. Iya, makasih Kak Yuan, Kak Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Sampai minggu depan ya. Iya, Jojo, Joseph, Kalita. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Kakak. Terima kasih. Halo Ruth. Miss Lin, Austin. Halo. Ya. Jacqueline, God bless. Berkati. Jacqueline, Ruth, mana Jacqueline, Ruth? Di atas. Iya. Ashley, Tuhan memberkati semuanya.